Saya mau berbagi satu fakta. Ada rekan advokat yang untuk kesekian kali saya jumpai sangat memalukan perilakunya, yaitu menipu kliennya. Ya, advokat ini berada di bawah naungan satu organisasi advokat besar. Ya, tapi perilaku ini tentu nggak terkait dengan organisasi itu. Yang saya maksudkan adalah bahwa siapapun advokat itu nggak ada urusan, nggak berpengaruh sama sekali dengan organisasi advokatnya, gitu. Sehingga tidak perlu berbangga-bangga kalau berada di bawah naungan organisasi advokat besar, kalau integritas pribadinya payah, nggak bisa dipercaya. Duduk ceritanya sederhana. Advokat ini punya kenalan seseorang. Orang ini sudah bermasalah. Ya, kantornya di satu jalan strategis di Jakarta Selatan sana sudah dirampas oleh negara. Sebuah ruko. Harganya lebih dari 5 miliar, ya sekarang sekitar 5,5 miliar. Lalu advokat ini membawa funder, pendana, memperkenalkan ke kliennya ini dengan mengatakan dia akan menolong, ya perlu uang, jadi kantornya itu bisa dijual ke orang lain, ke funder ini. Nah, harga yang 5,5 M lebih itu hanya dijual 1,6, itu pun dengan sistem diskonto yang netnya akhirnya si pemilik kantor ini hanya menerima 1,2. 900 juta dari 1,2 itu diambil oleh dia. Ini kasus sudah 3 tahun yang lalu terjadi. Kasusnya tidak diurus, tidak ada hasilnya. Bablas ini uang sampai sekarang. Maka yang ketiban polong yang mengalami kesusahan besar, risiko besar adalah kliennya ini. Terancam dia karena rukonya sebenarnya udah dirampas oleh negara, tapi dijual lagi ke orang. Fundernya sekarang menuduh kliennya ini menipu dia gitu. Ya, jadi kliennya ini akan babak belur dari dua sudut gitu. Padahal yang merekayasa sebuah transaksi ini si advokat ini bekerja sama dengan satu maklar atau broker rumah properti, tapi juga notaris dalam hal ini. Yang patut diduga terlibat di dalam persekongkolan karena notaris yang membuat PBJB-nya ini bagaimana mungkin dia tidak mengecek lebih dulu. Nah, saya menyaksikan kisah ini untuk menjadi pelajaran buat teman-teman advokat. Untuk kesekian kali saya menjumpai perilaku advokat yang integritasnya rusak. Dan ini bukan advokat muda, menipu klien. Ya, mengapa hal itu terjadi? Karena satu faktornya, kesulitan mendapat klien. Saya udah mengatakan berkali-kali, memang jumlah advokat ini udah jutaan. Udah seperti kayak barang pasaran aja. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak punya keahlian khusus, memang berat. Akhirnya seperti itu, menipu-nipu. Dulu ada satu rekan advokat senior juga, sampai curhat tuh, sempat ke saya. Rasanya ingin ngerampok gue bro. Karena saking susahnya klien tuh, nggak dapat klien. Ya, yang lain lagi juga pernah curhat. Waduh, bantu gue dong bro, gue pengen hijrah nih. Berat nih profesi gue. Itu banyak, mereka banyak yang mengeluh dengan jujur itu, mengalami kesulitan-kesulitan. Ada juga advokat yang pernah saya tahu, juga nilep uangnya yayasan sekolah, ya padahal dia saya tahu, juga pengurus dari satu organisasi advokat besar. Gitu. Nah, itu yang saya mau katakan adalah ketika teman-teman menipu diri, beranggapan seperti advokat hebat, hanya berkiblat pada 1-2 advokat yang sukses, tapi ribuan bahkan jutaan itu
yang sesuai dengan sindiran pengacara itu pengangguran banyak acara. Nah itu nggak mau berbenah diri, nggak mau sadar, nggak mau segera bangkit dan menyadari bagaimana caranya saya memiliki skill, ilmu yang khusus supaya saya masih punya daya jual, punya daya laku yang tinggi itu. Kalau seorang sekolah ikut PKPA lalu jadi advokat, sekali lagi udah terlalu banyak. Ya, makanya akhirnya seperti itu. Perilaku advokat banyak sekali yang sulit dipercaya integritasnya. Ya, karena begitu banyaknya jumlah advokat. Nah, di sisi yang lain, bagi teman-teman yang masih punya integritas, saya menyarankan sekali lagi, mulai hijrah, jangan menipu diri, mulai cari. Anda harus menjadi advokat yang spesialis. Entah spesialis di bidang apa, terserah Anda. Tapi kalau saya ya spesialisasi di hukum ekonomi, dengan beberapa sub spesialisasinya. Pajak, perbankan, pasar modal, perdagangan internasional, kepailitan, ya, dan lain sebagainya. Itu buat saya gitu. Saya mendalami kekhususan di hukum ekonomi atau hukum bisnis. Dan itu konsisten dari S1 saya sampai dengan sekarang. Saya nggak latah-latahan. Karena itu ya saya mengatakan bahwa bagaimanapun saya tetap punya klien, tetap survive. Tidak bermewah-mewah, tidak hedon. Ya, saya bukan advokat yang dengan tipe kemewahan dan seperti tidak. Tapi paling tidak bisa survive. Bisa menjual jasa dengan harga yang wajar, yang layak. Ya, tidak sampai dijadikan prinsipal itu wayang atau pion gitu. Ada banyak itu advokat lain, nggak nipu dia, tapi ya begitu. Ada yang disuruh ngurusin aset ratusan miliar, tapi dia hanya diperlakukan sebagai, maaf kata, kayak jongosnya prinsipal gitu. Ada yang disuruh, ada satu tuh kasus lagi hotel di Surabaya. Tuh advokatnya ngaku, gue cuma jadi wayang bro. Jadi prinsipalnya begini, dia cuma didikte suruh begini, suruh begini. Ya, jadi itu yang terjadi di lapangan, fakta-fakta tentang advokat gitu. Jadi kalau Anda tidak sadar, tidak mau berubah pikiran, ya berbahaya profesi advokat ini. Padahal sebenarnya sangat menjanjikan kalau Anda menjadi seorang advokat spesialis gitu. Nah, di sisi yang lain, bagaimana dengan perilaku klien, prinsipal? Nah, ini juga perlu dicermati untuk teman-teman advokat ini. Ya, bagaimana mengenali klien Anda? Ada banyak tipe perilaku, client behavior. Ada klien yang tadi maunya hanya menjadikan advokatnya itu wayang, pion, mendikte saja. Ya, pelit, punya aset ratusan miliar, maunya cuma bayarnya kelas kece-kece gitu. Ya, mendikte-dikte. Ada yang sedemikian rupa merasa superior, hebat, atau ada tipe klien yang nggak percayaan dan sebagainya. Nah, begitu banyak klien behavior, tipikal klien, pengacara yang baik, yang punya integritas, yang itu harus bisa mengenali karakter dan perilaku kliennya itu bagaimana. Ada yang layak diteruskan untuk dibela, ada yang tidak patut ditinggalkan saja. Klien-klien yang tidak baik itu biar saja. Kalau dia merasa hebat, merasa mampu ngurus sendiri, banyak itu akhirnya terjerumus sendiri, ditangkap, ditahan, masuk penjara, gagal dalam kasusnya. Yang sok jago, yang sok tahu itu ya, klien-klien semacam itu nggak perlu diurus gitu. Jadi jadilah advokat itu yang punya kepribadian yang baik, yang kuat gitu, punya integritas yang baik, yang kuat, punya skill, keahlian yang spesialis, yang baik, yang kuat gitu. Sehingga kita tidak tergoyahkan. Kita tidak jatuh sebagai advokat, tidak jatuh ke dalam integritas yang buruk, ya, yang memalukan, yang suka nilap, yang suka menipu klien. Tapi di sisi yang lain, tidak jatuh sebagai advokat yang cuma dijadikan pion, dijadikan wayang oleh klien, oleh prinsipal. Jadi ketika kita bisa berada pada jalur yang tetap konsisten dengan skill dan integritas yang baik, maka nilai jual kita pasti juga
layak, wajar. Ya, dan kita tidak bisa dijadikan wayang, dijadikan pion begitu oleh prinsipal. Tapi sepanjang kita cuma menjadi yang umum-umum saja, maka persaingannya banyak. Gitu. Ya, namanya umum itu ya sudah, semua juga bisa umum. Namanya ya hal umum kan, nggak ada istimewa-istimewanya hal umum itu. Ada juga kan advokat yang sampai gratisan membela artis, membela pejabat, satu pejabat bermasalah yang bela 100. Ya kan, kan konyol itu, seperti pengangguran aja. Semuanya akhirnya terjatuh ke dalam ketidakmartabatan. Nah, saya mengharapkan dari teman-teman advokat ini ya sadar, berani mengubah paradigma, yaitu profesional yang skillnya canggih, yang integritasnya bagus, yang punya daya jual wajar, layak, merah putih.